Kali ini kita akan mencoba mengedit gambar, mengedit foto dengan menggunakan tool yang disebut lasso tool ya. Kita bisa mencoba dua foto ini, kita tarik ke dalam Photoshop ya. Jadi terkadang kualitas pixel foto itu tidak sama antara satu dengan lainnya. Ada foto yang resolusinya besar dan mempunyai background yang kontras dengan fotonya, itu tentu akan lebih memudahkan. Namun ada foto-foto yang antara background dan fotonya itu terkadang mempunyai kemiripan warna, sehingga kalau kita menggunakan magic wand tool ya, itu tentu akan agak sulit ya. Baik, kalau kita lihat foto Dr. Azhar ini ukurannya kecil ya, hanya 450 pixel. Kalau dalam sentimeter hanya 15 cm, tingginya 15 cm ya. Kalau kita bandingkan dengan foto yang kemarin kita edit, misalnya fotonya Pak Basit ini, oh maaf ya, yang menggunakan kamera DSLR, kita taruh di luar. Nah, kalau kita lihat pixelnya, image size sangat besar sekali ya. Ini 4000 pixel kali 6000 ya. Tentunya dengan kualitas gambar seperti ini memudahkan kita dalam mengedit ya, menseleksi backgroundnya. Kita tinggal cukup delete, sudah selesai ya. Kita kasih background misalnya merah seperti ini di pick toolnya, kita pilih biru misalnya. Nah, kita tarik ke belakang. Nah, sudah. Ini kita agak gampang ya. Tapi misalnya Pak Faisal, ini fotonya Pak Faisal misalnya. Kalau kita menggunakan, kita jangan lupa ini background yang ada gambar kuncinya dihilangkan dulu, double klik. Kalau kita misalnya seleksi dengan menggunakan magic wand tool, nah kita gunakan navigator ini, background dan fotonya mungkin hampir mirip warnanya, sehingga kalau kita hapus akan banyak yang kehapus ya. Kita undo pakai ini, tadi kita magic wand tool, kita deselect ya, sehingga mungkin kita perlu menggunakan teknik lain. Misalnya foto ini karena menggunakan HP mungkin ya, jadi kita bisa setting adjustmentnya supaya agak terang misalnya ya. Background kontrasnya kita bisa terangkan dikit, oke. Atau kita atur levelnya. Level itu untuk menerangkan atau menggelapkan ya. Ya, kita atur levelnya, kita cari yang pas sehingga fotonya agak terlihat sedikit jelas ya. Oke, misalnya ya. Nah, kalau kita menggunakan magic wand tool tentu banyak yang terseleksi, karena apalagi kalau toleransinya 60, toleransinya besar, sehingga kita menyeleksi warna putih, bajunya juga ikut terseleksi ini ya. Coba kita menggunakan namanya lasso tool ya, atau polygonal lasso tool ya. Nah, bedanya apa? Coba kita klik lasso tool, kita agak besarkan. Kalau kita menggunakan lasso tool, kita klik, nah, kita harus menekan terus menekan terus mouse-nya ya. Misalnya kayak gini, saya coba dikit, saya delete, ini lasso tool. Nah, supaya ini kelihatan ya, kelihatan
Kalau ini sudah terseleksi, coba kita kasih satu layer di belakangnya. Misalnya kita new layer di sini, kita kasih warna di sini, pen bucketnya kita kasih warna apa? Tapi orange misalnya. Nah, kita jangan lupa layar satu ini kita tuangkan di situ. Nah, supaya di belakang kita tarik ke bawah. Nah, jadi kelihatan itu kan. Nah, saya coba menggunakan lasso tool ya, saya ulang. Jadi kita klik terus ini, kita klik, hati-hati. Nah, ini lasso tool. Terus kita kembalikan ke titik awal. Nah, sehingga terjadi seleksi seperti itu, baru kita delete. Maaf, karena tadi yang aktif adalah layar 1 sehingga yang terdelete, coba yang terdelete ini ya. Seharusnya kita unduh ini ya, kita lasso tool, kita taruh di sini yang layar 0 yang aktif, sehingga kalau kita delete ini di keyboard, nah yang terdelete adalah layar 1. Yang kedua, kita bisa menggunakan polygonal lasso tool ya. Kalau polygonal lasso tool ini coba kita besarkan, kita bisa klik satu kali, tidak harus menekan mouse terus. Jadi kita klik berdasarkan kondisi gambar. Nah, double klik, dia kembali menutup seleksinya sehingga terjadi bekas seleksi, baru kita delete. Itu polygonal lasso tool. Yang ketiga ada magnetic lasso tool, misalnya kayak gini. Kalau magnetic itu pada gambar yang kontras antara foto dan background itu mudah. Misalnya, nah coba kita pindah ke sebelah sini ya. Yang tadi ketika kita menggunakan magic wand tool masih terseleksi ya, antara background yang agak abu-abu dengan baju putihnya itu dibaca warna yang sama. Coba kita menggunakan magnetic lasso tool. Nah, kita cukup klik satu kali, kita tempelkan saja ini. Kita hanya mengarahkan mouse ya, nanti diklik, dia akan membaca secara otomatis ya warna-warna yang berbeda dalam layer ini. Nah, sehingga ini memudahkan kita dalam menyeleksi sebuah gambar. Nah, meskipun warnanya hampir sama, tapi kalau dibaca ada perbedaan kode warna, dia sudah bisa mengidentifikasinya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini misalnya. Jadi lebih mudah. Nah, misalnya apalagi kalau warnanya kontras kayak gini ya. Kita tinggal menaruh saja pelan-pelan. Ini cukup mudah menggunakan ini. Di sini sana. Nah, baik seperti ini. Kalau terseleksi kayak gini, kita double klik saja, terus kita Ctrl D atau deselect sehingga menghilangkan seleksi. Nah, sama ini tinggal sedikit ini. Hapus. Baik, adapun sisa-sisanya kayak gini kita bisa haluskan dengan menggunakan eraser tool ya. Ini ada eraser tool, kita bisa atur
besar size-nya brushnya. Di sini untuk memilih model brushnya ya, model penghapusnya ya, apakah kayak gini. Kalau kayak gini berarti misalnya kita berarti kalau belum bisa dihapus berarti ada yang masih terseleksi. Kita pilih Ctrl D ya, atau di select. Oh iya, di select. Misalnya kita pilih brushnya ukuran 86 pixel, modelnya ini. Nah, kita hapusnya kayak gini misalnya. Saya unduh. Kalau kita brushnya milih yang model ini ya, berarti dia kayak gini. Coba kita hapus yang bagian-bagian tadi masih belum rapi, kita rapikan. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan kita bisa pakai polygonal lasso tool. Saya bisa pakai ini eraser. Ini bisa kita pilih yang ini ya, kita kecilkan size nya untuk merapikan yang putih-putih ini. Baik, kita bisa kembali ke besar misalnya untuk menghapus yang putih-putih pinggir-pinggir. Nah, untuk menghaluskannya kita bisa melakukan penghalusan sisi pinggir-pinggirnya ya, dengan di select ya, kita select yang layer 0 ini, kita select, kita load selection ya, terus di OK, dia otomatis foto ini terseleksi. Terus kita pilih select lagi di inverse, dibalik ya, atau shift Ctrl I di inverse, baru kita select ya, kita modify, kita pilih feather ya, feathernya radiusnya misalnya kita buat 2 aja ya, kita pilih OK ya. Setelah itu kita tekan tombol delete yang ada di keyboard ya, kita tekan 1 kali, kalau kurang halus ya 1 kali, satu kali lagi ya. Oke, kalau kita lihat secara lebih detail ya, nah dia akan ada jarak sedikit ya menghaluskan. Nah, saya ulang lagi ya supaya lebih. Nah, saya kembali ke fitur ya. Nah, coba perhatikan sebelum di delete sama setelah di delete ya, ini ada agak ada sisa-sisa warna ya. Coba kita delete 1 kali, delete 1 kali, delete ya, sehingga warna putih sedikit tipis-tipis tadi bisa hilang. Kalau kita bandingkan dengan sebelum di delete fitur ya, kayak gini kelihatan. Terus kita kembali ke yang paling akhir. Nah, jadi ada bedanya ya, fitur ini yang sebelum di delete, ini yang sudah di delete. Nah, sehingga lebih halus seperti itu. Baru terakhir kita select, deselect atau Ctrl D. Nah, sehingga gambar ini lebih relatif halus ya. Sama dengan dokter ini saya hapus. Nah, sama dokter Azhar juga gini, gambarnya yang kecil tadi yang cuman 40 pixel ya, biasanya gambar dari internet kayak gini. Nah, kita hapus ya supaya kita bisa tarik ke sini misalnya. Loh, kecil sekali, perbandingannya kecil sekali karena yang ini tadi berapa, yang ini 4000 pixel, yang punyanya Pak Azhar tadi ini cuman berapa? Nah, cuman 400 pixel ya, 400 pixel ya. Ini saya hapus ya. Nah, ini ada 2, saya hapus 1. Cara menghapusnya tinggal tarik ke bawah
pindahkan ke icon tong sampah ini ya, dia terhapus satu. Nah supaya kita nggak bingung, kita ganti aja Dr. Azhar, yang ini Dr. Faisal. Nah supaya kita besarnya sama ya, Dr. Azhar kita bisa edit free transform ya, atau Ctrl T. Jangan lupa pencet shift di keyboard, kita tarik. Nah kayak gini. Nah seperti ini. Nah kalau agak kurang rapi ya, kita bisa rapikan kayak putih-putih ini. Kita bisa menggunakan apa, eraser tool. Eraser tool, pilih brushnya yang agak ini, kita bisa besarkan. Kita bisa rapikan, mungkin kecilkan dikit. Nah, supaya agak rapi, kecilkan dikit. Nah, kita pilih warna-warna yang masih ada putih-putihnya, kita rapikan. Nah, baik, kita rapikan. Nah, sehingga lumayan agak rapi. Kita bisa lakukan teknik yang sama di select, out selection, oke, terus invest, baru kita klik apa tadi, modify, header, jadikan 2, oke, di delete di 1, 2 cukup. Terus di Ctrl D atau di apa, select, deselect. Baik, ini treatment untuk foto yang resolusinya mungkin agak kecil ya. Biasanya menggunakan kamera dari HP atau menggunakan foto dari internet ya. Baik, kalau ini Pak Faisal bisa kita besarkan, Ctrl T ya, besarkan dikit, nah biar agak seimbang. Baik, nah kayak gini misalnya. Baik, kalau kita ingin ngasih background, ganti background ya, kita klik layer satu ini, kita kasih nama background misalnya ya. Ini mengganti warna ya, tinggal paint bucket ya, ini kita klik, terus kita pilih colornya, kita ganti warna hijau misalnya, kayak gini. Nah kalau kita ingin ini layernya agak tinggi, kita bisa crop ini ya, pakai crop. Nah, kita jangan delete, ini 0 saja, kasih 0 supaya netral. Jadi kita besarkan, kita tinggikan, nah kayak gini. Nah, terus kita misalnya yang masih kosong ini kita kasih paint bucket, ini misalnya ini, dan ini kita seleksi bersama, kita turunkan misalnya kayak gini. Nah misalnya kita ingin kasih gambar background, kita bisa cari misalnya foto Win misalnya, kita tarik, masukkan ke sini, nah masukkan. Nah kita bisa pencet shift di keyboard, kita tarik misalnya. Nah terus kita klik move tool ini, terus place ya, nah place. Nah supaya dia di belakang, kita tarik ke bagian bawah. Nah kita turunkan misalnya, nah kayak gini. Supaya ini bisa kita edit, kita jadikan smart object ini, kita jadikan objek biasa. Kita klik ini, klik kanan, rasterize layer ya. Jadi smart object yang kayak gini kita jadikan layer biasa, kita klik kanan, rasterize layer. Nah sehingga sudah menjadi layer yang siap diedit. Nah, misalnya ini backgroundnya ingin dirubah warna supaya menjadi misalnya seperti langit ya, kita bisa menggunakan ini namanya
layer style ya, logonya F ini kayak FX ini, klik backgroundnya ini, kita pakai layer style, kita pilih gradient overlay ya, gradient overlay. Nah gradientnya kita bisa pilih, langit itu kan perpaduan antara biru dan putih mungkin ya, kita pilih di sini colornya, kita klik di sini ya, colornya mungkin ini biru ya, ini biru langit gimana ya, misalnya kayak gini ya. Oke kembali, harusnya birunya di atas ya, kita bisa angelnya diatur, nah kayak gini, jadi angelnya diatur. Kalau gini kan birunya di bawah, kalau gini birunya di atas ya. Scale-nya, nah scale-nya kalau bisa agak ditinggikan, nah birunya kurang cerah ya, kita cukup ganti ini, pilih birunya yang cerah misalnya. Baik. Nah, sudah ada kayak bentuk awan. Nah kira-kira seperti ini teman-teman, mengedit foto yang karakter pixelnya berbeda. Kalau ingin ini ditransparasikan gedung UIN ini, kita ke layer UIN, gedung UIN, kita pilih opacity ini kan 100% ya, kita bisa atur agak transparansi ya. Supaya agak samar-samar gitu ya, kita biasanya pilih ya 35% ya. Seperti ini, jangan lupa kita simpan, kita save as ya, misalnya narasumber ya, webinar. Oke, kita save, formatnya PSD, jadi format Photoshop, nanti kita bisa edit kembali kalau kita ingin memanipulasi data di kesempatan yang lain. Kita save ya. Oke, kalau ingin disimpan dalam format JPEG ya save as ya, PSD ini diganti JPEG yang ini ya, JPEG yang ini, bukan JPEG yang 2000, JPEG yang JPE ini. Save. Kualitinya maksimum ya. Oke, kalau selesai coba kita lihat. Nah jadinya ini narasumber webinar.